Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan absen dulu ya anak-anak. Nanti yang namanya dipanggil, tolong bilang hadir. Yang pertama, Putri Regina. Hadir, Bu. Oke. Sofiatul Mahrusoh. Hadir, Bu. Sylvia Estiawan. Hadir, Bu. Tina Febrianti. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya, Alhamdulillah. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai materi ketenagakerjaan. Lihat dulu video singkat berikut ini. Terbatasnya kesempatan kerja menjadi penyebab ketimpangan di Indonesia. Angka pengangguran di Indonesia masih tinggi. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga masih rendah. Bahkan rasio Gini Indonesia pun tinggi. Ketimpangan ini adalah peringkat keempat terburuk di dunia. Pada akhir 2017 hingga awal 2018, Infit mengadakan survei persepsi warga untuk mencari akar masalah ketimpangan. Survei barometer Infit menunjukkan minimnya kesempatan kerja merupakan salah satu penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi. Seluruh dunia, ada 4 penyebab terjadinya ketimpangan, yaitu ketimpangan kesempatan antara keluarga kaya dan keluarga yang miskin. Ketimpangan kesempatan kerja antara pekerja terampil dengan pekerja tidak terampil. Konsentrasi kekayaan pada kaum elit. Keluarga miskin tidak mampu menanggung guncangan ekonomi. Di Indonesia, kondisi ini dipengaruhi oleh 62% tenaga kerja berpendidikan S1 ke bawah. Kebijakan ketenagakerjaan telah menjadi arus utama kebijakan pembangunan. Pendidikan tidak terintegrasi dengan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kami merancang 6 usulan kebijakan. Meningkatkan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan melalui relokasi anggaran pendidikan. Meningkatkan investasi bagi para pekerja. Meningkatkan investasi bagi perusahaan mikro, kecil, dan menengah. Meningkatkan peran multi pihak dalam pelatihan kerja. Mendorong dialog sosial tripartit dalam peningkatan keahlian dan keterampilan pekerja. Dan perubahan mendasar pada sistem pendidikan. Usulan kebijakan ini membutuhkan komitmen dan kesadaran bersama akan pentingnya pelatihan vokasi inklusif bersama pemerintah pusat dan daerah, serikat pekerja, masyarakat sipil, serta pelaku usaha, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia. Mengurangi kesenjangan dengan melawan ketimpangan. Ada yang bisa menjelaskan kembali mengenai apa yang sudah Ibu tampilkan tadi? Salah satu saja. Baik, silahkan Putri Regina untuk menjelaskan kembali. Jadi ketimpangan di Indonesia itu masih tinggi. Salah satu penyebab ketimpangannya itu adalah minimnya kesempatan kerja. Penelitian tentang kerja layak menemukan bahwa keterampilan yang tinggi akan dapat memperkuat nilai tawar pekerja pada bursa ketenagakerjaan. Dan masih banyak pelanggaran hak ketenagakerjaan. Terdapat 4 macam penyimpangan. 1. Ketimpangan kesempatan antara kaya dan miskin. Kedua, ketimpangan kesempatan kerja. Ketiga, konsentrasi kekayaan. Yang keempat, terdapat guncangan ekonomi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tenaga kerja yang berpendidikan SMP ke bawah. Yang kedua, kebijakan ketenagakerjaan belum menjadi arus utama kebijakan pembangunan. Yang ketiga, pendidikan tidak terintegrasi dengan ketenagakerjaan. Gitu, Bu. Oke, bagus banget. Dan sudah benar apa yang sudah disampaikan oleh Putri Regina. Baik, sekarang Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian
masing-masing memahami materi mengenai ketenagakerjaan yang ada di buku modul kalian masing-masing. Ibu rasa 10 menit itu cukup ya untuk memahami materi. Baik, bisa dimulai dari sekarang. Begitu, Ibu minta kalian masing-masing siswa membuat satu pertanyaan mengenai materi ketenagakerjaan. Nah, kalau sudah, sekarang masing-masing kalian menulis satu pertanyaan yang sudah kalian buat tadi. Slide-nya itu sesuai dengan nomor absen kalian ya. Jangan lupa setiap slide diberi nama. Saya sudah, Ibu. Saya Oke, juga Sylvia sudah, Bu. Oke, Putri sudah. Yang lain sudah selesai belum? Sudah, Bu. Oke, baik. Sekarang Ibu akan menunjuk 2 orang di antara kalian secara acak nih untuk menjawab pertanyaan yang sudah kalian tulis di link yang sudah Ibu beri tadi. Tina dengan Sylvia, Putri dengan Sofi, saling bertukar pertanyaan. Nah, sekarang silahkan Sylvia dan Putri untuk menjawab pertanyaan yang kalian dapatkan di link yang sudah Ibu kirim tadi. Ibu beri waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan yang sudah kalian dapatkan. Kira-kira cukup tidak? Waktu 5 menit untuk menjawab. Cukup, Bu. Oke, sekarang kalian sudah bisa memulai untuk mencari jawabannya. Ibu tunggu 5 menit. Oke, sekarang silahkan kalian mengumpulkan data dari sumber yang valid untuk menguatkan jawaban dari masing-masing kalian. Oke, Ibu lihat di sini Putri sudah selesai. Sylvia juga sudah selesai ya. Oke, setelah kalian mengumpulkan data, nah sekarang kalian beri contoh soal yang berkaitan dengan jawaban yang kalian tulis. Baik, sudah terlihat ya share screen Ibu. Nah, tadi Putri sama Sylvia sudah menuliskan contohnya nih. Sekarang siapa yang berani mempresentasikan jawabannya? Saya, Bu. Oke, Putri Regina. Silahkan Putri, presentasikan. Menurut opini saya, kualitas tenaga kerja di negara Indonesia itu lebih rendah karena terdapat 5 faktor. Yang pertama, tingkat produktivitas di negara Indonesia itu masih rendah. Yang kedua, ongkos logistik yang mahal. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Keempat, hubungan industri yang kurang baik. Yang kelima, kualitas pendidikan yang masih rendah. Saya mencari data pendukungnya dan saya menemukan penelitian dari Institute for Management Development menyatakan bahwa daya saing tenaga kerja di Indonesia itu masih tertinggal jika dibandingkan dengan sejumlah negara di ASEAN. Indonesia ini berada di ranking global 47, sedangkan ranking dalam kesiapan sumber daya manusianya berada di ranking 49 di dunia. Hasil survei Angkatan Kerja Nasional pada tahun 2015 menyatakan bahwa terdapat 53,33% penduduk di Indonesia itu pekerjaannya tidak sesuai dengan tingkat pendidikan dan upahnya. Terus contohnya, perbandingan kualitas tenaga kerja di Indonesia dengan kualitas tenaga kerja di Singapura. Walaupun Indonesia itu memiliki banyak sumber daya alam, tapi Indonesia ini kalah maju dengan negara Singapura yang memiliki sumber daya sedikit. Terima kasih Putri, jawabannya bagus banget. Nah, sekarang siapa nih yang mau mempresentasikan lagi jawabannya? Saya, Bu. Ya, Sylvia, silahkan mempresentasikan jawabannya. Menurut saya, pengangguran merupakan istilah di mana seseorang sedang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mengakibatkan tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi. Di antaranya, yang pertama itu ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja. Yang kedua, kemajuan teknologi. Yang ketiga, kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. Yang keempat, kurangnya pendidikan dan keterampilan. Yang kelima, tingkat kemiskinan. Yang keenam, pasar global. Dan yang terakhir adalah tingginya harapan para calon pekerja. Nah, di sini saya menemukan data dari BPS bahwa
Jumlah pengangguran di Indonesia pada Januari 2018 sebanyak 7,56 juta orang. Dan pada periode yang sama, pada tahun 2019 sebesar 7,24 juta jiwa. Contohnya adalah perbandingan tingkat pengangguran di Indonesia dengan negara-negara lain di ASEAN. Ternyata tingkat pengangguran di Indonesia menjadi yang tertinggi. Kemampuan para pencari kerja tidak sesuai dengan kapabilitas yang diperlukan oleh perusahaan. Nah, hal ini tentunya berhubungan dengan kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga output yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan di dunia kerja. Begitu, Bu, jawaban saya. Oke, terima kasih Sylvia. Jawaban yang sudah dipresentasikan sudah bagus banget. Oke. Sekarang mungkin di antara kalian, ada nggak yang ingin menambahkan atau menyanggah dari materi yang sudah dipresentasikan oleh teman kalian tadi? Salah satu saja. Saya, Bu. Oke, baik. Sofi, silahkan. Baik, saya akan menambahkan terkait jawaban dari Putri. Jadi, rendahnya tenaga kerja di Indonesia ini menyebabkan saat ini banyak tenaga kerja yang menganggur. Nah, hal ini terjadi karena tenaga kerja Indonesia itu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan kompleks yang memerlukan keterampilan dan keahlian yang tinggi. Penyebabnya yaitu kurangnya kemampuan tenaga kerja berakar dari rendahnya pendidikan para tenaga kerja. Nah, selain itu, sistem pendidikan di Indonesia sendiri masih terlalu mementingkan hafalan dan tidak memprioritaskan analisis dan pemikiran kritis. Ini yang membuat kemampuan tenaga kerja di Indonesia dalam menentukan dan menyelesaikan masalah masih rendah. Kemudian solusi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja manusia ini, maka negara Indonesia ini perlu melakukan pembenahan pada sektor pendidikan. Misalnya, dengan meningkatkan jumlah perguruan tinggi negeri, terutama di pulau-pulau atau di luar Pulau Jawa. Terima kasih, demikian yang dapat saya tambahkan. Oke, bagus banget. Materi yang sudah ditambahkan oleh Sofi sudah benar. Nah, sekarang dari kalian, dari yang sudah dipresentasikan teman-teman kalian tadi, ada nggak yang bisa memberi kesimpulan? Saya, Bu. Oke, Tina, silahkan menyampaikan kesimpulan dari yang sudah dipresentasikan teman-teman tadi. Baik, Bu. Nah, kesimpulan yang saya ambil dari penjelasan yang tadi teman-teman jelasin, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan Tenaga Kerja menyebutkan bahwa tenaga kerja merupakan orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik itu memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan masyarakat. Nah, namun dalam prakteknya begitu banyak permasalahan terkait ketenaga kerjaan. Seperti tadi disebutkan kualitas tenaga kerja kita yang masih kurang, minimnya lapangan pekerjaan, kesejahteraan para pekerja yang kurang diperhatikan, dan masih banyak lagi. Nah, tentunya kompleksitas masalah pekerja yang kurang diperhatikan dan masih banyak lagi, di sini perlu perhatian khusus dari pihak-pihak yang bersangkutan, dimulai dari pemangku kebijakan, company, hingga sektor pendidikan, agar tujuan pembangunan yang esensinya adalah meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas bisa tercapai. Nah, begitu kira-kira, Bu. Baik, yang sudah dipresentasikan Tina tadi, kesimpulannya sudah benar. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian latihan di rumah. Nah, tugas itu dikumpulkan minggu depan melalui WhatsApp group ya, anak-anak. Baik, Oke, Bu. baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat mereda sehingga kita bisa bertemu lagi di sekolahan. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Baik, terima kasih. Sekian dari Ibu. Selamat mengikuti mata pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.